Halo, salam bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku, bahagia kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan, kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini kita mendapat cerita dari teman kita MS. Dia mengatakan, Bu Pendeta, saya baru lulus SMK. Begini loh Bu, setelah saya lulus di hari-hari ini kok saya merasa seakan-akan semua masalah di dunia ini itu tertumpuk pada saya. Lulus sekolah mau melanjutkan sekolah lagi di tingkat tinggi, kata ibu, tidak ada biaya. Mau cari pekerjaan di pandemi ini, kerja apa? Cewek, alah, belum mikir Bu urusan cewek, belum layak. Saya merasa harus eksis dulu. Lawang kemarin saja baru kena COVID, sekarang masih berjuang karena badan kadang masih merasa belum fit. Ya berjuang untuk sehat. Nah ini loh Bu, kok saya merasa masalah tak kunjung berhenti. Saya mau nangis, katanya laki-laki gak boleh nangis. Mau tersenyum, ya senyum kecut kali ya. Terus saya harus gimana Bu Pendeta? Oke, halo Mas SMS. Mas MS, benar kata orang. Selagi kita masih menjadi manusia, akan selalu ada masalah yang melingkupi kita. Ya, bagaimana manusia menghadapi masalah? Itu kisah kerennya. Dan bukan menghindari tentunya. Karena ada banyak masalah dalam hidup ini memunculkan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan orang bisa cemas, stres, bahkan depresi. Ya, hal ini disebabkan pola pikir yang negatif terhadap diri sendiri bahkan lingkungan. Masalah berat, masalah yang dirasa berat, kalau tidak segera diatasi akan memicu gangguan yang serius, bahkan bisa kena depresi. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus mengalami tekanan dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi masalah yang berat di hidup ini? Oke, mari bersama kita belajar. Yang pertama adalah meditasi. Ya, menjadi tenang, menenangkan diri adalah salah satu cara relaksasi tubuh dan pikiran agar dapat melepaskan beban. Mulai dari peristiwa yang paling menarik hingga menakutkan bisa diatasi dengan melakukan meditasi. Meditasi berguna untuk bercermin melihat diri sendiri dalam rangka memperbaiki, mengoreksi diri, bahkan membenahi diri. Manfaat meditasi membuat pikiran kita jauh lebih positif dan bisa mencegah berbagai macam penyakit. Yang kedua, bersikap terbuka dan berserah diri. Semakin menghindari masalah dan menutupi peristiwa akan membuat keadaan kita makin buruk. Maka maafkan dirimu sendiri. Percayalah diri menghadapi semua masalah. Juga bisa butuh bantuan, terbuka pada orang-orang yang kita percaya. Bisa curhat, karena dengan curhat suasana hati kita bisa tenang dan tentram. Kalau tidak dengan orang lain, curhat dengan menulis buku, melukis, melakukan aktivitas yang membuat hati kita lega. Yang ketiga, selalu berdoa dan bersyukur. Harus disadari bahwa banyak orang di luar sana yang mengalami masalah besar. Masalahmu bisa lebih besar dari orang lain, tapi ada kalanya orang lain punya masalah jauh lebih besar daripadamu. Salah satu puncak kebahagiaan adalah ketika seseorang bisa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Selalu percaya bahwa semua masalah akan mendewasakan diri, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin baik ke depannya. Maka katakan itu, ungkapkan itu dalam doa-doamu. Yang keempat, menghadapi rasa takut. Kalau rasa takut melingkupi kita berlebihan, bisa menurunkan produktivitas saat kita menjalani hidup sehari-hari. Dengan menguatkan hati, berusaha berpikir positif, maka kita bisa mengambil sisi baiknya. Sisi baik dari setiap masalah itu ada, itu adalah pelajaran bagi kita. Usahakan untuk tidak mencari kesalahan orang lain atas masalahmu. Usahakan melatih pikiran berpikir positif.
maka seberat apapun masalah ada manfaatnya. Yang kelima, meningkatkan optimisme. Ketika kita optimis, kita bisa menjadi pribadi yang tidak takut gagal saat melakukan sesuatu. Maka ketahui, pahami dengan jelas masalah apa yang ada dalam hidupmu. Orang yang optimis akan cenderung siap menghadapi segala resiko yang terjadi. Orang yang optimis akan tenang menghadapi masalah dan itu menghindarkan diri dari stres. Yang keenam, melihat sudut pandang lain. Kita sudah mengetahui bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita diperhadapkan pada masalah kita, maka ambil sisi yang lain, sisi baiknya. Usahakan kita senantiasa ada di dalam setiap kebaikan. Di balik masalah ada pelajaran. Di balik masalah ada kekuatan. Maka kata sebuah lagu, bila banyak masalah hidupmu, kuharap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Mengubah keluh jadi senyum. Pertanyaannya, senyum yang seperti apa? Senyum, tersenyumlah. Ya, senyum yang mana? Kita belajar tentang senyum. Yang pertama, di antara banyak senyum, senyum yang sebenarnya adalah senyum bahagia. Ya, senyum bahagia, senyum yang lebar, senyum yang ditunjukkan untuk menggambarkan perasaan senang dan bahagia. Senyum ini menularkan energi positif kepada orang yang melihatnya. Saat kamu senyum bahagia, kamu bisa melihat betapa ekspresi wajahmu berbinar, betapa senyummu lebar sehingga deretan gigimu kelihatan, betapa kelihatan di antara sekitar matamu, bagaimana ada bagian yang mengkerut, ada bagian yang tampak. Betapa kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh siapapun. Atau jangan-jangan senyum palsu, tidak boleh. Senyum palsu kelihatan sekali bagaimana orang cenderung terus bergerak, terus berkedip, dan senyum itu tidak sebenarnya. Ya, sama saja dengan bohong, berbohong dalam senyuman. Atau senyum yang terpaksa. Ya, seringkali berhadapan dengan orang yang menyebalkan, cara teraman kita adalah dengan senyum. Senyum yang terpaksa, yang tidak alami, dan tentunya kita akan secepatnya meninggalkan orang itu. Atau senyum kesedihan. Orang mengekspresikan sedih tidak hanya dengan tangis tapi juga dengan senyum. Senyum yang sangat tipis. Senyum di mana mata memancarkan kedukaan. Dan senyum ini bisa sebagai tanda kita sedang depresi. Atau senyum tersipu malu saat dipuji, tersipu malu karena ada sesuatu. Ya, bukan demikian tentunya. Atau senyum merayu. Bagaikan rayuan gombal, tidak hanya pasangan tetapi rayuan gombal orang menawarkan sebuah produk, bukan. Atau senyum menyeringai antara emosi senang dan tidak suka, senyum yang menghina seakan-akan ditampilkan dalam senyuman, bukan demikian. Senyum yang sebenarnya, senyum yang bahagia. Sekalipun ada beban berat, sekalipun ada permasalahan, menghadapi dengan senyum. Tidak memberi tempat bagi keluhan-keluhan yang menyesakkan, tapi menghadapi dengan ketenangan, kekuatan, optimisme, dengan senyum, kepercayaan diri, sehingga orang bisa mengatakan dan kita bisa mengatakan, kamu pasti bisa. Bagaimana dengan Mas MS? Ya, Tuhan tidak akan memberikan permasalahan yang tidak sanggup kita tanggung. Ia akan memberikan masalah karena kita dipandang kuat, menerima dan menghadapinya. Nah, ketika masalah bertubi-tubi di hadapanmu, ambil sisi positifnya. Tuhan sedang mendewasakan kamu. Tuhan sedang menggodok kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Mari hadapi semua, karena kehidupan senantiasa lebih indah ketika kita bisa menghadapi permasalahan itu dan ubah keluhan dengan senyuman. Kamu masih muda, ada banyak cerita panjang di depan, maka biarkan ceritamu adalah cerita pemberi semangat, cerita kebaikan, dan dunia akan bangga terhadapmu. Demikian cerita kita saat ini. Kirimkan
ceritamu, curhatanmu, pertanyaanmu, salam-salammu, karena kita masih menerima. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel YouTube GKJ Kumulan. Untuk yang belum, ditunggu subscribe-nya, like, share-nya. Dan untuk kamu yang selalu mensyukuri hidup, kamu yang selalu bisa mengatakan kepada dunia bahwa kamu mampu. Satu lagu untukmu dari Enmes, Senyumlah. Bye. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa